sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, di sini sudah malam, jadi selamat malam. Dan tentunya saya selalu doakan, selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkat. Amin. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang sangat luar biasa. Kalau kita mau belajar bisnis, nah ini orang yang sangat tepat ini ya, karena beliau mendalami bidang ini ya. Nah, sebelum itu saya bacakan sedikit CV-nya. Beliau lulusan pertama di Pajajaran University, kemudian lanjutkan di ITB ya. Lalu kemudian beliau juga melanjutkan di University of Queensland di Australia ya. Dan hari ini jabatan beliau adalah sebagai Head of Entrepreneurship Study Program di Podomoro University, kemudian juga lecturer dan researcher Departemen untuk Entrepreneurship, kemudian Ministry of Education sebagai bisnis konsultan di Balai Besar Guru Penggerak, dan beliau juga adalah kepala dari Gerakan Ekosistem Wirausaha Maju. Ya, beliau juga adalah CEO dan co-founder dari Indonesian School of Entrepreneurship. Ya, inilah. Jadi kalau saya bacakan ini pengalaman juga sangat banyak, jadi nanti waktunya nggak cukup. Oke, inilah saya kenalkan Bapak Jonathan Gultom. Halo Pak Jo. Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Ya, sehat-sehat Pak. Jadi ini memang guru saya juga nih. Saya belajar entrepreneurship dari Pak Jo ini ya. Ikut kursusnya ya Pak Jo ya. Siap, siap. Nah, Pak Jo, ini kalau lihat dari latar belakang Pak Jo ini kan sangat menarik nih ya. Sebelum mungkin Pak Jo cerita tentang bagaimana topik mengenai bagaimana sih kalau kita mau bisnis gitu ya. Mungkin Pak Jo bisa sedikit cerita dari kecil, gimana sih sebetulnya, dari mana datang, terus sampai bagaimana, sampai akhirnya Pak Jo bisa sampai kuliah ke Australia dan karir yang sangat luar biasa gitu. Mungkin kita mau belajar sedikit gitu, gambarannya Pak. Silakan Pak Jo. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau luar biasa enggak juga ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang unik aja ya. Saya itu lahirnya di Bandar Lampung Pak. Oh, ya, oke. Kemudian selesai sampai SMA di Bandar Lampung. Kemudian kuliah tahun 2021 di manajemen Unpad, ambil S1, diterima di Unpad, Pajajaran. Tahun 2001 di Unpad, 2002 saya ambil, kalau dulu UMPTN gitu ya. Saya ambil S1 lagi di ITB. Ya, di Unpad saya ambil manajemen, di ITB saya ambil Urban and Regional Planning atau perencanaan wilayah dan kota. Ini dua kuliah yang nggak nyambung ini. Jadi ya orang bertanya-tanya kenapa ambil dua itu, saya bilang ya nggak apa-apa lah, yang namanya ilmu ada aja nyangkutnya nanti gitu kan. Tapi ternyata belakangan memang kedua bidang ini membentuk mindset saya lebih komprehensif gitu. Waktu di manajemen saya berbanyak berpikir, banyak memandang sesuatu itu dari aspek bisnis, tapi di perencanaan wilayah dan kota saya memandang sesuatu itu dari aspek sosial gitu. Nah, jadi lumayan melengkapi gitu. Kemudian saya bekerja di market research di salah satu company di Indonesia. Tahun 2011 saya dapat scholarship dari pemerintah Australia untuk S2. Nah, jadi yang saya S1-nya ada 2, lalu ambil S2 scholarship di Australia dari kampusnya di University of Queensland. Gitu Pak. Jadi di situ bidangnya entrepreneurship. Oke. Jadi disitulah saya pulang dari situ, saya menjadi dosen, dan akhirnya passion saya ada di sana, yaitu kalau memungkinkan ikut mengembangkan orang lain. Jadi pilihannya ke situ, gitu, bukan pilihannya kembali ke swasta.
Habis pulang dari sekolah dari luar, sudah saya jadi dosen aja. Nah, kemudian banyak bantu sana sini, bantu swasta, bantu pemerintah, terakhir juga bantu Komite Ekonomi dan Industri di Pokja UMKM. Nah, disitulah diajak, ayo mendirikan Indonesian School of Entrepreneurship, gitu ya. Sekarang saya masih di Indonesian School of Entrepreneurship, sama-sama kan mengembangkannya. Kemudian saya juga masih dosen di Podomoro University. Tadi itu ketua program studi itu sudah selesai. Jadi saya sekarang sudah enggak lagi ketua program studi. Saya pernah ketua program studi di Podomoro University itu di entrepreneurship dan di accounting. Jadi 2 program studi. Nah, sekarang sebagai dosen saja di situ dan juga di berkecimpung di Indonesian School of Entrepreneurship. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, luar biasa ini karir Bapak ini ya, perjalanan hidup, dan ini misinya Bapak juga begitu mulia ya. Nah, jadi kita mau dengar nih Pak, sekarang banyak kan kalau boleh dibilang Indonesia ini butuh tenaga-tenaga pengusaha sebetulnya supaya Indonesia menjadi lebih baik. Jadi kita nih kekurangan sebetulnya pengusaha, karena kalau berdasarkan survei yang saya pelajari, yang saya baca, kalau kita banyak pengusaha di dalam satu negara, maka negara itu akan lebih cepat maju gitu. Betul. Nah, tugas Bapak ini mulia nih, bisa membuat negara kita jadi maju nih, karena menciptakan entrepreneur gitu ya. Oke, mungkin saya persilakan Bapak gimana cara untuk bisa menjadi entrepreneur, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi tugas mulia, ya ini tugas kita sama-sama. Menciptakan entrepreneur. Itu benar, Pak. Datanya bilang ada yang mengatakan di atas 2%, negara maju itu syaratnya adalah entrepreneurnya di atas 2% dari penduduk. Ada yang bilang 3%. Tapi basically adalah semakin banyak orang yang menciptakan tenaga kerja, membuka tenaga kerja dan meng-create value, itu membuat negara itu menjadi lebih mudah maju. Nah, begitu. Tapi sekarang ini saya topiknya itu bukan entrepreneurship ya, tapi intrapreneurship. Nah, ini unik juga. Jadi intrapreneurship itu juga it's all about mindset ya, pola pikir. Kalau kita selalu bicara entrepreneurship itu apa sih gitu. Entrepreneurship, kalau saya tanya teman-teman tuh banyak, kalau disebut entrepreneurship, apa yang pertama terpikirkan? Pedagang gitu ya. Nah, ini bagaimana entrepreneurship itu bukan hanya sebagai katakanlah profesi, tapi mindset. Nah, ini yang kita perlukan, Pak. Jadi kita sama-sama berupaya gitu ya, supaya mindset ini tertular sebenarnya ke banyak orang. Apakah harus tertular kepada para pengusaha? Para pengusaha bagus. Tetapi kalau Pak saya ini bekerja, Pak, apakah saya butuh mindset itu? Jawabannya ya, gitu. Nah, itu yang akan kita diskusikan malam ini, Pak. Jadi nanti ya mungkin banyak diskusi aja, dengan sangat welcome lah. Ya, baik. Silakan Pak Jo. Menarik juga pastinya. Saya langsung share screen atau seperti apa? Ya, boleh, silakan langsung share screen, Pak. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya, materinya ya. Nah, jadi topik kita itu intrapreneurship. Mungkin untuk sebagian kita ini sesuatu yang baru dengar gitu ya. Tetapi sebenarnya sudah dilakukan gitu. Tapi kami di dunia akademik, intrapreneurship ini memang topiknya bukan topik yang lama juga, tapi nggak baru banget juga gitu. Tapi begitu penting. Nah, makanya di sini saya bilang nurturing entrepreneurial DNA, mengembangkan DNA entrepreneurial, DNA pengusaha untuk setiap karyawan dan untuk si company-nya. Gitu. Jadi ini untuk karyawan dan untuk company-nya gitu. Nah, sebelumnya ini tadi saya sudah jelaskan sedikit background saya.
Saya juga konsultan bisnis, saya dosen, saya entrepreneur, saya coach UMKM. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu intrapreneurship, Pak, saya ingin sedikit memberi gambaran dunia bisnis saat ini itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, oh ya, sebelum kita mulai lebih jauh, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silahkan raise hand atau tulis di kolom chat, atau nanti ya raise hand nanti saya kasih kesempatan, begitu ya. Nah, Ya. saya ingin menggambarkan ini Bapak Ibu, dunia bisnis sekarang ini seperti apa sih? Tapi sebelum itu saya mau tarik mundur sedikit supaya kita tahu runtutan perjalanannya gitu. Bapak Ibu, sekarang kita lihat nih, tahun 1400 itu kurang lebih dimulai teknologi yang bisa dikatakan teknologi maju lah gitu ya. Ada printing press. Tahun 1600 itu ada teleskop. Ini lihat, datar perkembangan teknologi itu relatif datar gitu ya. Lalu ada steam engine. Nah, steam engine itu mengenerate kemampuan kita untuk membuat teknologi yang berikutnya kemudian berkembang luar biasa. Sekarang teknologi perkembangannya setahun itu bisa luar biasa muncul teknologi baru. Nah, ini yang membentuk dunia bisnis saat ini. Nah, kita coba gali lagi fenomenanya dulu ya, kita lihat bisnis itu supaya kita tahu kenapa penting intrapreneurship. Saya ingin menggambarkan fenomenanya dulu. Nah, ini Bapak Ibu, dari Januari 2011 sampai Juli 2015, ini sampai 2015 nih, belum 2022 ya. New technology innovators are disrupting established industry. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan baru yang nongol nih. Tahun 2000 Januari 2011 sampai Juli 2011 itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Cuma ada 6. Coba kita lihat Bapak Ibu, dari Januari 2015 sampai Juli 2015. Wah, susah ngitungnya. Banyak sekali ya. Dan ini perusahaan unicorn. Jadi unicorn baru yang lahir. Bayangkan segitu banyaknya. Tahun 2022 jauh lebih rapat lagi itu. $1 billion ini value-nya perusahaan ini. Jadi segitu dahsyatnya, ya. Segitu dahsyatnya perkembangannya. Ini dunia saat ini. Nah, berikutnya ada teori namanya Black Swan. Ini kita masih pendahuluan dulu. Black Swan itu apa? Dulu kira-kira saintis itu mengatakan nggak ada yang namanya angsa itu putih semua gitu ya. Nah, namanya angsa itu putih semua. Tiba-tiba ditemukan angsa hitam. Kaget saintis. Hah? Ini tidak pernah terbayangkan gitu. Sama seperti sekarang. Ini era disrupsi. Waktu ini saya sekarang lebih terkonfirmasi lagi. Saya buat slide ini dulu sebelum COVID. Sekarang terkonfirmasi lagi. Dulu kalau ditanya dunia bisnis itu berkembang luar biasa. Apa yang membuatnya berkembang? Apa yang ada di benak kita pasti pertama teknologi, gitu ya. Ada kejutan-kejutan di dunia bisnis. Apa yang buat kejutan? Teknologi. Ternyata nggak cuma itu gitu. Belakangan ada COVID. Ya, jadi bukan cuma teknologi yang mengejutkan kita, yang mengacaukan, mendisrupt. Apa? Virus. Nah, saya mau mengatakan bahwa di bisnis saat ini, future itu unpredictable. Dan kita harus menerima itu. Future itu unpredictable. Future itu sangat dinamis, berubahnya cepat sekali. Gitu ya. Nah, ini rangkaian ini. Sebelum kita kenapa penting intrapreneurship? Ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendisrupt industrinya. Mengacaukan industrinya. Gojek datang mengacaukan dunia transportasi. Dalam konotasi positif ya, mendisrupt, mengacaukan. Disrupt itu artinya mengacaukan. Gojek datang, Bluebird goyang. Bluebird loh yang segitu hebatnya, goyang dengan adanya Gojek. Kalau di Jakarta itu ada yang ekspres goyang gitu ya, taksi goyang.
dengan kumpulan tukang ojek. Bayangkan, ya. Kemudian masuk Tokopedia. Tokopedia, apa yang goyang Bapak Ibu? Tanah Abang goyang. Ya, Tokopedia itu sekarang trade mau tutup, Ya, maka mau dua. sepi. Ya, jadi this is the reality gitu. Ini disrupsi. Tokopedia, seorang William Tanuwijaya dengan skillnya mengembangkan Tokopedia tiba-tiba merusak semuanya, merusak dalam konotasi positif. Pak Nadiem Makarim datang dengan kemampuannya mengkoordinir tukang ojek yang dulu dipandang sebelah mata, merusak semuanya industrinya. Kopi Kenangan datang, sekarang Starbucks pusing juga gitu ya. Nah, inilah industri saat ini, inilah dunia bisnis saat ini. Dan Bapak Ibu jangan kaget, yang bisnis-bisnis seperti ini akan terus berdatangan. Ya, saya nonton di Netflix itu bagaimana Elon Musk membangun SpaceX. Mungkin Bapak Ibu kalau punya kesempatan nonton, itu luar biasa. Elon Musk tuh nggak tahu apa-apa tentang space. Dia cuma punya mimpi. Tapi dia punya passion, dia tahu mengumpulkan orang-orang. Kemudian industri industri peluncuran luar angkasa menjadi terdisrupt. Dia menjadi bisa sangat murah gitu. Nah, ini yang terdisrupt itu yang begini nih. Toko Tanah Abang terdisrupt. Saya dulu pernah menjadi konsultan bisnis di salah satu retailer besar lah gitu ya. Saya survei itu tahun 2016. Saya bilang hati-hati kata saya. Saya sudah survei 600 responden, survei saya valid, saya bilang tinggal 15% yang belum mencoba marketplace. Bapak Ibu tahu nggak jawaban boardnya seperti apa? Pak Jonathan katanya, kami ini jualan baju gitu. Yang namanya orang beli baju itu harus dicoba gitu. Kami aman dari marketplace katanya begitu. Saya bilang, Pak, ini tinggal masalah waktu. Itu teknis sekali, gampang sekali diatasi. Terus dia juga bilang, orang tuh nggak percaya dengan pengiriman. Saya bilang, Pak, itu tinggal masalah waktu. Sekarang kalau kita lihat di Tokopedia, penjualan nomor satunya apa? Fashion. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, bayangkan, dalam waktu 10 tahun, 5 tahun, terdisrupt semuanya. Nah, lalu ada short life cycle sekarang. Produk itu, Bapak Ibu kalau buka kafe, jangan berharap, Pak, saya akan balik modal di tahun kelima. No. Sudah bukan begitu lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus balik modal tahun kedua. Tahun pertama kalau perlu. Kenapa? Karena life cycle-nya itu nggak sampai 5 tahun bisa jadi. Gitu. Jangan pernah berpikir bisnis kita life cycle-nya 25 tahun, saya akan memimpin market. Nggak ada lagi begitu, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingat banyak sekali brand-brand itu yang usianya pendek-pendek tuh. 3 tahun. Dulu ngetop banget. 2 tahun meredup, hilang tahun ketiga. Tapi ada juga pebisnis yang begitu memahami itu dengan sangat baik, lalu dia bilang, saya memang mau membuat yang short life cycle, kata dia. Dalam 1 tahun saya kejar untung. Begitu turun saya ganti bisnis, gitu. Ada juga gitu. Nah, jadi bisnis itu seperti itu sekarang. Dunianya sudah berubah. Nah, ini yang unik lagi. Kalau tahun 1960-an, ini Standard & Poor lifespan. Artinya 500 company terbaik di dunia. Rata-rata itu satu company setelah dihitung rata-rata itu kalau tahun 60-an dia ada di 67 tahun. Artinya apa? Selama 67 tahun dia berada di 500 company terbaik. Itu tahun 60-an. Ya, misalnya yang oil itu kayaknya tidak tergoyahkan begitu. Seolah-olah tidak tergoyahkan. Selama 67 tahun dia berada di posisi 500 company terbaik. Tahun saat ini yang tadinya rata-rata 67 tahun berkurang menjadi 15 tahun. Artinya apa?
siapapun bisa berubah. Kemarin jadi yang terbaik, hari ini belum tentu jadi yang terbaik. Karena ada pendatang baru yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Value-nya lebih tinggi. Nah, itu dunia bisnis saat ini. Nah, dunia bisnis saat ini sekarang karena terlalu cepat, Bapak Ibu. Semuanya kelabakan sebenarnya. Para eksekutif pun kelabakan. Dan para eksekutif tahu kita harus inovasi gitu ya. Ya, di sini disebut executives agree on the importance of innovation but are often dissatisfied and lack clarity on what the problem is and how to improve. Jadi ini makhluk yang sering dibicarakan inovasi ini, tapi seperti hantu lah gitu ya. Sering dibicarakan, jarang dilihat gitu. Inovasi seperti itu. Nah, 84% eksekutif bilang inovasi itu important, penting inovasi. 84% bilang begitu, 80% bilang business model are at risk. Business model are at risk. Jadi yang dia lakukan sekarang itu berisiko. Berisiko itu apa? Maksudnya ya sewaktu-waktu bisa tumbang. Tetapi hanya 6% ya satisfied with innovation performance. Mereka melakukan inovasi, tapi yang puas hanya 6% dengan yang mereka lakukan. Jadi ini makhluk inovasi ini dibicarakan terus, nggak ada yang tahu produk apa sih sebenarnya inovasi. Jadi tapi sudah mulai teridentifikasi Bapak Ibu. Sudah mulai teridentifikasi bahwa ternyata bisnis itu kita harus inovatif nih, karena dunia itu perkembangannya luar biasa yang tadi saya sebutkan. Nah, itu yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, jadi how we prepare, bagaimana kita mempersiapkan diri kita pada dunianya saat ini. Nah, Bapak Ibu, ini disclaimer saya, yang kita bicarakan hari ini hanya permukaan gitu ya, permukaan tipis-tipis saja gitu ya, hanya memberikan gambaran umum. Nah, ini bagaimana company itu menjadi inovatif. Ada beberapa aspek. People-nya harus inovatif. Prosesnya harus inovatif. Filosofinya harus tepat. Inovatif itu menjadi DNA-nya. Nah, kita nggak bahas semua ini. Kita akan bicara people. Ya, salah satunya siapa? Salah satunya karyawan, salah satunya Anda. Mungkin kalau Anda adalah karyawan, salah satunya Anda, salah satunya saya. Kita semua. Nah, kenapa sebegitu pentingnya inovasi? Inilah yang dilakukan oleh company sekarang. Ini Google Campus di Dublin ini. Ruangannya dibikin seperti ini gitu ya. Waktu saya menjadi ketua program studi di kampus, saya bilang, Kak, saya disediakan ruang ada ruangan yang mau disiapkan menjadi laboratorium. Saya bilang, saya nggak mau karena saya program studi entrepreneurship, saya nggak mau lah laboratorium saya ruangan biasa. Saya mau kayak coworking space yang keren. Akhirnya dibuatlah coworking space yang keren. Modelnya mirip-mirip beginilah. Karena saya memahami pentingnya inovasi, pentingnya ide kreatif, dan ini untuk memicu ide kreatif. Nah, lihat sekarang ini di Genius, ya. Sekarang perusahaan-perusahaan itu ingin karyawannya itu kreatif, ingin karyawannya inovatif, ingin karyawannya berpikir seperti founder. Unik ya Bapak Ibu. Ya. Kenapa kira-kira ingin karyawannya berpikir seperti founder? Apa yang membedakan founder dan karyawan berpikirnya? Nah, itu yang nanti kita gali. Ya. Jadi ada perbedaan. Si founder atau si entrepreneur dan si karyawan itu berbeda cara berpikirnya. Biasanya begitu. Nah, sekarang si founder, si entrepreneur mau karyawannya pun berpikirnya caranya seperti saya nih gitu. Nah, itulah intrapreneurship. Jadi intrapreneurship itu kurang lebih gini. Simpelnya adalah entrepreneurial company run by people with entrepreneurial mindset. Jadi intrapreneurship itu bagaimana si karyawan, setiap orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu memiliki mindset entrepreneurial, memiliki bahasa Indonesianya mungkin pola pikir pengusaha.
Pak, saya ini cuma karyawan. Iya, tapi diharapkan pola pikirnya jangan karyawan, tapi pengusaha. Gitu. Ada yang kira-kira mau kasih clue apa bedanya cara si founder, si pemilik perusahaan dan si karyawan cara berpikirnya gimana? Ayo, ada yang mau kasih pandangan? Ya, silakan mungkin sahabat-sahabat Gembar Kebijaksanaan kalau Anda mau tanya atau mau kasih komen juga boleh Ya, langsung. silakan kira-kira. Ya, resen nanti saya kasih Ya. untuk langsung bicara. Boleh juga. Atau kalau nggak ini ya di chat. Ya. Silakan ke Bapak Ibu kalau ada yang punya pandangan. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi saya rasa juga sebagian Bapak Ibu kalau sekarang pengusaha juga pengen kan kok karyawan saya ini nggak gercep gitu ya misalnya. Kok karyawan saya ini kalau nggak diminta, kalau nggak disuruh nggak dilakukan gitu ya. Oh, ternyata ada perbedaan cara berpikir. Gitu ya. Nah, itu yang kita bahas. Ini contohnya. Manajer dan entrepreneur apa bedanya? Gitu. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya Bapak Ibu ya. Kalau manajer itu dia mindsetnya optimalisasi. Kenapa optimalisasi? Karena saya punya target. Saya manajer marketing. Saya punya target. Sales saya harus sekian. Gimana caranya saya mencapai itu? Gitu. Manajer itu begitu. Tapi kalau entrepreneur enggak. Saya explore apa lagi ya? Saya explore apa lagi ya gitu. Saya bulan lalu saya ada event, saya ketemu cukup entrepreneur besar gitu ya, karyawannya ada 800, industrinya tekstil. Saya bilang, gimana Pak? Udah lama nggak ketemu, akhirnya ngobrol-ngobrol, gimana Pak pandemi? Wah Pak Jo, ini blessing in disguise kata dia. Kaget saya, kok bisa pandemi ini blessing Pak? Saya jadi tahu industri pabrik saya itu dengan lebih baik. Kok bisa begitu? Karena mau dalam rangka efisiensi, saya plototin semua yang kecil-kecil. Akhirnya saya tahu bisnis proses saya itu banyak bolongnya. Saya eksplor lagi, akhirnya teknologi kami saya eksplor, ini saya eksplor, ini saya eksplor. Oh, itu cara entrepreneur berpikir. Kalau manajer, nggak begitu. Manajer tunggu bosnya. Bosnya bilang berapa? Efisiensi 5%. Optimalisasi manajer gitu. Entrepreneur nggak gitu, explore, beyond gitu ya. Kalau manajer tuh bagaimana menciptakan profit, entrepreneur juga bagaimana menciptakan profit, tetapi profit itu adalah sebagai dampak dari value creation. Jadi goalnya adalah menciptakan value, bukan cuma profit. Kalau manajer itu orientasinya bagaimana memplanning, kalau entrepreneur itu harus tolerance to ambiguity. Artinya apa? Dia tolerance untuk ketidaksesuaian gitu ya. Nggak sesuai harapan nih, harus toleran. Itulah cara entrepreneur. Kok nggak sesuai target ya? Apakah semua proses dilakukan benar? Sudah. Ya kalau gitu ya nggak apa-apa. Memang begitulah dunia bisnis gitu. Nah Bapak Ibu, saya mau mendorong Bapak Ibu mulai membentuk mindset seperti entrepreneur. Melihat sesuatu, explore. Lalu mindsetnya apa yang bisa saya value apa yang bisa saya ciptakan. Lalu ada tolerance. Kalau gagal ya nggak apa-apa gitu. Kalau gagal bisa diperbaiki. Itu mindset-mindset yang ada di entrepreneur. Nah, lalu apa sih entrepreneurial mindset? Tadi saya katakan an entrepreneurial company run by entrepreneurial people gitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset itu ini juga sama seperti inovasi. Banyak dibicarakan, bingung semua gitu. Karena semua punya definisi. Akhirnya saya, Bapak Ibu, membaca cukup banyak literatur, berdiskusi dengan cukup banyak pengusaha, pengusaha kecil, pengusaha sedang, pengusaha besar. Lalu saya mengerucutkan entrepreneurial mindset. Ya, jadi makanya ini saya disclaimer juga. Ini entrepreneurial mindset perasannya Jonathan ini ya. Jadi ini bukan definisinya ahli tertentu, tapi setiap yang ditulis di sini punya
argumentasi yang sangat kuat. Gitu ya. Jadi ada 3 hal entrepreneurial mindset itu. Satu itu kemampuan memimpin diri dengan yakin. Memimpin diri itu menelurkan apa? Dia yakin mampu mengendalikan diri, mengendalikan situasi. Kalau Bapak Ibu ngelihat entrepreneur itu PD-nya luar biasa, yakin dia. Lalu dia kemampuan dia mengendalikan diri itu menelurkan dia siap menghadapi resiko. Membuat dia terus termotivasi. Dia mengendalikan dirinya waktu orang lain nggak loyo, dia bilang enggak, saya nggak loyo. Terus termotivasi. Dia punya visi, dia punya step, gitu ya. Dia mampu memahami dirinya dan dia pembelajar. Makanya entrepreneur itu biasanya terlihat percaya diri luar biasa. Kadang-kadang nggak realistis, gitu ya. Ambil resiko, hajar-hajar aja gitu, tabrak-tabrak. Itu ekses dari dia yakin dengan diri. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Waktu orang lain melihat dari sudut kanan, semua ngelihat dari sudut kanan, dia lihat dari sudut kiri. Dia punya rasa penasaran. Dia ingin memberikan hal baru. Dia berinovasi. Tapi dia juga toleransi pada ketidakpastian. Waktu saya nonton Netflix itu, serial Netflix Elon Musk itu, dia bilang begini kepada tim. Saya punya uang untuk 3 kali peluncuran. Peluncuran pertama meledak, kedua meledak, ketiga meledak. Setelah peluncuran ketiga di wawancara boardnya, dia ngajak kami meeting katanya. Saya merasa, ini kata boardnya nih, saya merasa inilah akhir dari SpaceX gitu ya. Ternyata Elon Musk bilang go ahead kata dia. Lalu ada peluncuran berikutnya waktu mereka hampir krisis, dia mendapat kontrak dengan NASA. Terselamatkan dan sekarang SpaceX itu menjadi super valuable, menjadi salah satu company dengan value tertinggi. Bayangkan, gitu ya. Nah, yang ketiga menciptakan nilai manfaat atau orientasinya pada value creation. Nah, value creation-nya untuk siapa? Untuk yang dilayani yang paling the most serve gitu. Artinya kalau kita punya warung bakso, goal kita itu apa? Pelanggan gitu. Company kita itu eksis untuk apa? Itu yang utama. Ciptakan value untuk itu yang utama. Jadi, nah kebanyakan kalau kita mindsetnya nggak entrepreneurial, katakanlah saya seorang IT, saya hanya berpikir saya membuat sistem yang efisien. Kemudian saya membuat sistem yang seperti ini. Saya gitu ya. Saya. Tapi kalau di entrepreneurial mindset, apa sistem yang harus saya buat supaya customer-nya mudah? Begitu. Dibalik. Kalau kita karyawan, ini adalah sistem yang saya tahu saya buat supaya optimal gitu. Jadi sudut pandangnya berbeda karena value creation itu seharusnya ada di customer gitu ya. Goalnya adalah untuk customer. Nah inilah entrepreneurial mindset Bapak Ibu. Ini yang saya dengung-dengungkan, yang saya tularkan ke banyak orang. Ya, bagaimana kita mampu memimpin diri dengan yakin, kreatif dan inovatif, dan berorientasi pada menciptakan nilai atau value creation. Ada 3 hal ini Bapak Ibu. Dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan ini di diri kita. Inilah mindset pengusaha. Inilah mindset juga sebenarnya karyawan yang sifatnya intrapreneur gitu ya. Nah, kita bahas sekilas ya Bapak Ibu. Memimpin diri dengan yakin. Gimana caranya? Ini sulit dilakukan Pak. Saya ini orangnya nggak pede gitu ya. Nah, membangun keyakinan diri itu ada beberapa step gitu. Yang pertama, bikin pengalaman sukses. Buat kemenangan-kemenangan kecil dan segera. Artinya gini, saya nggak bisa Pak memimpin jadi direktur. Ya jangan direktur dulu gitu. Saya nggak bisa Pak bikin event besar. Jangan event besar dulu, bikin event kecil. Arrange event ulang tahun di timnya gitu. Naik lagi event 17-an. Naik lagi.
Jadi membuat kita tuh makin pede, kita punya setumpuk pengalaman sukses. Kecil-kecil, makin pede, makin pede, makin pede. Lalu pilih role model, pilih panutan yang kira-kira yang relevan gitu ya. Jangan juga panutannya kayak saya bilang tadi Elon Musk. Ya itu boleh lah inspirasi, tapi nggak jadi panutan. Kenapa? Karena beda. Ya pilih yang kira-kira mirip lah atau bisa kita jangkau. Misalnya, dulu nih teman saya nih waktu kuliah sama-sama saya nih, dia kayaknya biasa aja. Dia bisa, masa saya nggak bisa? Gitu. Ya. Kemudian kendalikan kegelisahan. Kalau kita nggak pede, gelisah, kendalikan. Lalu cari dukungan lingkungan. Ya, cari masuk ke dalam lingkungan yang tepat. Makanya saya mendorong teman-teman UMKM yang binaan kami untuk membentuk ekosistem supaya lingkungannya tepat, gitu ya, saling mendukung. Nah, yang kedua kan menjadi kreatif dan inovatif. Apa sih kreatif dan inovatif itu? Kreatif itu sederhana, mencari cara baru, mencari sesuatu yang baru. Inovatif itu mencari sesuatu yang baru. Kreatif itu cara baru, inovatif itu goalnya value gitu. Disebut inovatif ketika dia meng-create value. Kalau cara baru nggak ada value yang di-create itu bukan inovatif. Ya, jadi terkait nomor 2 dan nomor 3. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini untuk teman-teman ini bisa dipraktekin ini kalau yang jadi pengusaha ataupun yang tidak menjadi pengusaha. Ide kreatif itu semua orang memiliki, tetapi jarang yang mampu mengerucutkan, jarang yang mampu mengeluarkan. Kenapa? Karena kita ini senang membunuh ide. Coba ya kalau teman-teman, ada masalah di kantor, cari ide, meeting. Bagaimana kalau idenya seperti ini, Pak? Oh, enggak, itu enggak cocok, gitu ya. Terlalu gila ide kamu itu, misalnya gitu. Bagaimana kalau begini? Itu bagus sih, cuma kayaknya kurang deh gitu. Belum dieksplor, belum diapa-apain, belum digali, sudah dibunuh gitu. No, ini kurang gitu. Nah, ini kita itu sering banget begitu. Nah, jadi mulai sekarang kalau kita mau merumuskan ide itu ada 2 tahap, Bapak Ibu. Pertama itu jangan langsung mencari ide yang paling cocok, tapi membuat alternatif. Buat dulu alternatif yang banyak. Ini proses keluar kotak. Cocok nggak cocok dijadikan alternatif. Lalu kembali ke kotak. Jadi kita diskusikan. Jadi kalau kita meeting, Pak saya punya ide A. Nggak boleh dibilang, nggak, sepertinya kurang cocok. Nggak boleh begitu. Ide kamu keren juga. Misalnya kita mau jualan, saya ambil ekstrim. Saya jualan pisang goreng. Nah, pisang goreng saya itu kira-kira omsetnya misalnya 300.000 sehari, gitu ya. Ini ekstrim ya. Ada gimana ya supaya sales kita naik? Salah satu karyawan bilang, bagaimana kalau kita di endorse Raffi Ahmad, Pak? Gitu. Raffi Ahmad kan mahalnya bukan main ya. Kan kalau saya tidak punya ini kan langsung aja dibilang, ya nggak mungkin lah, itu mah kemahalan, gitu kan? Cepat banget kita bilang kemahalan. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Harus digali. Kenapa Raffi Ahmad? Begini. Mungkin nggak kita akses dia? Enggak. Tapi kenapa? Oh, dia itu ada followernya begini. Baru kita gali. Emangnya followernya cocok? Ada siapa yang lebih cocok? Siapa? Si X. Si X kira-kira harganya berapa? Nah, itu di list dulu nih. Si X siapa lagi? Pertama Raffi Ahmad. Kedua siapa? Si X, si Y. Baru dikerucutkan. Bayangkan kalau kita sudah bilang no di awal, itu nggak keluar tuh yang lain-lain itu. Karena dari awal sudah di-cut. Ya. Baru nanti ada teman yang lain bilang, jangan Raffi Ahmad, kita bikin aja iklan sendiri. Gimana caranya? Kita bikin viral. Gitu misalnya. Gimana caranya kalau kita bikin viral sampai nanti akhirnya kesimpulannya gimana caranya kita bikin viral sampai Raffi Ahmad bisa ngundang kita?
Nah, itu kan menjadi satu alternatif ide yang sangat brilian, gitu misalnya. Nah, jadi jangan pernah membunuh ide. Seliar apapun ide harus digali, setelah keluar kotak baru nanti masuk lagi, kita kembali ke kotak. Kotak itu artinya sesuai nggak ya dengan tujuan. Gitu. Nah, nomor 3, value creation. Apa sih value itu? Gitu ya. Value itu sederhana, Bapak Ibu. Saya misalnya punya air mineral. Pelanggan saya produksi air mineral. Pelanggan saya menganggap air mineral saya ini yang cocok harganya Rp5.000 gitu. Ternyata saya jual harganya 3.500. Ya, berarti pelanggan saya menikmati value sebesar 5.000 dikurang 3.500, yaitu 1.500. Itu value. Ya, jadi menciptakan value bagaimana? Kasih benefit yang lebih. Benefit itu tidak harus bentuknya tangible atau yang bisa dilihat atau produk, dia bisa juga persepsi. Makanya brand-brand besar itu dibuat brandnya luar biasa besar supaya itu menjadi value. Lalu kasih harga yang di bawah persepsinya si customer. Nah, ini juga mindset ini harus kita tanamkan walaupun kita menjadi karyawan. Jadi saya menjadi admin pun, goal saya adalah menciptakan value bagi pelanggan saya gitu. Walaupun saya nggak pernah hubungan sama pelanggan. Admin kan nggak ada urusannya sama pelanggan. Tapi goal saya itu kalau saya begini, maka pada akhirnya ini akan menciptakan value seperti ini kepada pelanggan. Kalau saya misalnya proses administrasi bisa saya lakukan setengah jam, pelanggan bisa mendapatkan feedback dalam waktu 40 menit. Pelanggan pasti happy gitu. Gitu ya. Jadi value itu pun terserap di kita bahwa kita orientasinya create value, create value, create value. Gitu. Nah, ini tadi kita bicara tentang mindsetnya si karyawan. Ya, ini sekilas ya Bapak Ibu, banyak sekali tools, banyak sekali teknik yang harus dipelajari untuk mengembangkan itu. Bagaimana menjadi kreatif, bagaimana supaya melihat value. Nah, itu tadi kita bicara tentang si karyawannya. Nah, tapi membuat company menjadi berorientasi atau entrepreneurial ada juga strateginya, gitu ya. Jadi strateginya untuk si karyawan, untuk strateginya juga untuk si company. Nah, ini sekilas saya sampaikan. Yang pertama adalah leadership. Kalau di company supaya dia menjadi entrepreneurial, leadership-nya harus entrepreneurial. Pemimpinnya itu harus open minded, orientasinya value creation. Dia harus menjadi entrepreneur atau memiliki ciri-ciri entrepreneur yang tadi saya sebutkan. Entrepreneurial mindset. Kemudian culture. Kultur budayanya itu harus open. Makanya kalau Bapak Ibu lihat tadi, kantor-kantor sekarang itu Google itu tanpa sekat. Kenapa? Supaya orang ngobrol, open. Less hierarki. Less hierarki itu orang untuk mengutarakan pendapatnya itu nggak perlu berjenjang panjang gitu. Dia ada forum-forum di mana dia bisa bicara, di mana dia bisa mengungkapkan ide. Kolaboratif harus menjadi kultur, kreatif, harus dia berorientasi pada human, berorientasi pada value creation dan empowerment. Kalau dia nggak bisa, jangan disingkirkan, tapi di empower. Gitu ya. Lalu manajemennya juga harus diubah. Kalau company-nya mau entrepreneurial, dia strukturnya nggak jangan terlalu panjang berjenjang. Biasakan ada cross function. Cross function itu marketing sekali-sekali ngurus keuangan dong. Keuangan juga ngurus marketing sekali-sekali. Supaya apa? Supaya bisa saling memahami gitu. Karena yang paling sering ribut itu antara marketing sama keuangan. Marketing selalu bilang, "Ana kasih kami duit, ini kesempatannya depan mata gitu. Masa kami harus ngurus administrasi?" Ya, keuangan bilang, "Kamu yang diaudit itu saya," katanya kan.
Nah, ini nggak ketemu-ketemu nih, ujung-ujungnya terhambat company-nya. Lalu harus ada KPI untuk inovasi. Jadi KPI-nya itu jangan cuma absensi, jangan cuma berapa kehadiran, enggak, ada KPI untuk inovasi. Kalau dia punya ide dan bisa diimplementasi dan dia bisa menghemat, misalnya gitu ya, dia harus diapresiasi. Teman saya ada yang naik pangkat dan dapat jalan-jalan ke Australia tuh. Gara-gara dia menang lomba inovasi di dalam perusahaannya, dengan menangnya dia efisiensi terjadi cukup besar. Nah, bayangkan kalau budaya itu terbentuk, manajemen itu terbentuk, ya. Jadi ada insentif juga untuk value creation. SOP-nya jangan dibuat terlalu rigid, gitu. Lalu infrastrukturnya, ada media untuk kolaborasi, ada creative scape, ya. Orang itu ke kantor itu jangan sumpek suasananya gitu ya. Ke kantor idenya dari rumah itu idenya banyak, masuk kantor gedungnya begitu, gedung tua, sekat di mana-mana, masuk hilang idenya. Nah, makanya dibuka, kantornya terbuka, dibuat ada tempat-tempat untuk kreatif dan sebagainya. Ada innovation workshop gitu ya. Ada perpustakaan, ada playground. Di Google itu ada playground. Ya, jadi ada misalnya nggak perlu pakai baju seragam gitu. Dibuat fleksibel, waktunya fleksibel, orientasinya cuma output, bukan orientasinya kehadiran gitu. Jadi banyak hal lah yang bisa dilakukan. Saya pernah diminta suatu company untuk bicara tentang strategi inovasi. Lalu saya bilang, Pak, ini jujur aja ya, kata saya. Sebagai konsultan saya melihat kalau kita bicara inovasi di company Bapak ini sepertinya nggak cocok. Kenapa Pak? Kata dia. Kita lihat aja nih. Saya dari tadi masuk ke kantor Bapak ini penuh lorong-lorong, ruangan gitu saya. Kayaknya ini kita ini aja meeting di ruangan yang super tertutup, Pak. Penuh secrecy, punya seolah-olah penuh kerahasiaan. Bagaimana orang kok inovatif kalau semuanya rahasia? Tidak terjadi kolaborasi. Jadi ini semua harus di breakdown. Dibuka, kalau nggak kaca ya terbuka gitu. Jadi orang itu nggak, interaksinya itu menghadirkan suatu creativity gitu. Nah, ini contoh infrastruktur mendorong entrepreneurial mindset. Lalu budget. Selalu inovasi itu di belakangan karena bisa jadi gagal. Gitu. Jadi banyak yang harus kita juga harus menyiapkan budget untuk inovasi. Nah, ini ada open innovation. Ini hanya sekilas saja. Open innovation itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak luar. Kita bisa menggunakan inovasi dari luar, atau inovasi kita yang ada dalam kita keluarkan juga gitu. Jadi terbuka. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Banyak. Ada yang idea fair di dalam company, ada hackathon. Ya, jadi hackathon itu kayak prototyping, ada lomba prototyping untuk menciptakan sesuatu. Ada sandbox fund, yaitu dana dialokasikan untuk employee untuk untuk proses inovasi lah gitu, untuk proses kreatif. Ada innovation time. Google itu 20% waktu itu dia offer ke company untuk inovasi gitu, untuk bikin project. Jadi kalau kita punya ide project, dikasih Google, oke, dia presentasiin, saya punya project A, oke, saya kasih waktu 20% waktu kamu untuk melaksanakan project kamu. Jadi entrepreneurial itu bukan cuma orangnya, company-nya pun entrepreneurial. Dan ini banyak sekali yang sekarang gelagapan, Bapak Ibu. Bagaimana membuat company dari company zaman dulu, jadul, menjadi entrepreneurial. Bagaimana supaya karyawannya mindset-nya jadul menjadi mindset entrepreneurial. Banyak yang gelagapan. Ya, dan ini ya PR lah, PR bersama gitu. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ini hanya sekilas gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Iya. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Jo. Wah, saya dapat insight-insight banyak ini hari ini juga dari Pak Jo ini. Nanti saya mau rubah kantor saya biar supaya pantesan ide karyawan saya nggak keluar-keluar karena tertutup ini ruangannya. Ya, ya. Itu banyak standarnya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau kita duduk, jadi dia cubicle itu setara mata. Kalau kita berkonsentrasi, kita gini, kita nggak kelihatan. Tapi kalau kita begini, kita bisa ngobrol. Nah, ada juga yang di breakdown sama sekali tanpa cubicle gitu ya. Jadi ada yang berpindah-pindah. Hari ini di bangku A, besok bangku B, besok supaya ngobrolnya itu nggak cuma dengan A doang. Jadi dia mengencourage untuk ngobrol dengan lain. Karena sudut pandang berbeda pasti create something new. Gitu. Ya menarik, menarik. Menarik memang. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan juga mungkin kalau butuh Anda mau mengembangkan bisnis Anda, Pak Jo ini bisa pakai untuk Anda pakai sebagai konsultan buat perusahaan Anda, ya. Dan siap. Kalau Anda juga mau belajar tentang tadi saya bilang, saya pun belajar ini sama Pak Jo, mau belajar tentang entrepreneurship. Nah, mungkin nanti panitia bisa kasih nomor yang bisa dihubungi, ya gitu ya Pak Jo ya. Kalau boleh. ada itu boleh ikut ya Pak ya. Siap. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan biar pada hebat-hebat juga ini cara berpikirnya juga bisa jadi pengusaha juga gitu ya. Nah itu sudah nomornya sudah ada. Jadi silakan kalau teman-teman bisa hubungin Pak Jo juga langsung. Kalau Anda kata perlu membantu untuk bisnis Anda ataupun Anda mau belajar tentang menjadi seorang pebisnis ya. Nah baik Pak Jo, kelihatannya memang waktunya juga nggak banyak lagi nih ya Pak. Saya mungkin minta karena materi Bapak sudah menarik dan jadi memang semuanya juga rasanya sudah menerima banyak hal gitu ya, sesuatu yang bisa didapat dalam malam hari ini. Mungkin Bapak ada closing statement yang bisa diberikan itu Pak, atau mungkin teman-teman masih ada waktu untuk mau tanya, masih ada tinggal 2 menit 3 menit nih, ada mau tanya dulu nggak? Silakan kalau ada mau yang ditanyakan. Ya, ada nggak? Karena belum ada chat dari tadi saya lihat. Ada teman-teman? Oh, kelihatannya materi Bapak ini sudah nyangkut semua ini Pak. Iya, oke kalau gitu saya mau dengar barangkali kira-kira gimana Pak? Bisa kasih closing statement buat kita-kita untuk bagaimana bisa bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan ini bagi kita pribadi sendiri gitu Pak. Karena kalau kita sudah pribadinya berkembang kan baru kita bisa memberi dan membagi kepada yang lain dulu gitu ya. Ya. Gimana Pak Jo? Jadi kalau saya boleh, ini bukan menggurui ya, ini saya share idea ya. Kalau Bapak Ibu tadi saya share perjalanan hidup saya ingin membagi ide sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat berharap seluruh orang Indonesia ini punya mindset entrepreneurial lah. Tagline saya itu entrepreneurship for impact. Ya. Mindset entrepreneurial itu bukan cuma untuk kita. Karena tadi ya, confidence, kemudian creative and innovation, yang ketiga value creation. Ketika seseorang itu memiliki mindset entrepreneurial, pasti deh dia menjadi value bagi lingkungannya. Ya, pasti deh. Pasti menjadi value bagi lingkungannya. Bayangkan kita punya 270 juta orang, 270 juta orang create value. Wah, itu kalau kita bicara ekonomi, luar biasa itu kalau bicara ekonomi. Ya nggak usah kita bicara ekonomi. Create value itu bukan cuma ekonomi gitu. Social enterprise itu banyak banget. Ya, social enterprise itu banyak banget. Saya juga banyak terlibat di social enterprise. Jadi ya itu aja pesan saya kalau mau. Ya kita sama-sama lah berorientasi bagaimana kita create value, bagaimana kita memiliki mindset entrepreneurial dimanapun dunia Anda. Saya selalu bilang, saya pernah ketemu Pak Heri dengan pendeta, gitu ya, pendeta Kristen. Pak Pendeta juga harus belajar entrepreneurial mindset. Dia kaget. Kenapa? Ya
yang namanya mindset itu di dunia agama pun diperlukan gitu ya. Kan entrepreneurial mindset itu meng-create value gitu ya. Bagi siapa ya? Bagi jemaat gitu. Kan nggak harus orientasinya ke ekonomi, tapi create value kan luas sekali gitu. Nah, Ya. jadi ya itu yang mungkin yang menjadi closing statement saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Jo. Terima Materinya hari ini kasih. banyak insight yang saya dapat ini Pak. Mudah-mudahan saya bisa juga aplikasikan dan sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan juga demikian. Saya berharap dengan kehadiran Pak Jonathan ini membantu Anda memiliki mungkin mindset yang lebih apa namanya yang sudah lebih bagus ya, sudah lebih baik ya. Dan tentunya acara ini memang untuk membuat kita supaya selalu bisa bertumbuh dalam kehidupan ini. Dan kita bersyukur Pak Jo bisa meluangkan, karena beliau ini saya mau kontrak beliau ini untuk misi ini lama sekali nih. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan beruntung bisa ikut bersama kita malam hari ini berjumpa dengan Pak Jo. Silakan bagi Anda yang ingin mengembangkan mungkin bisnis, boleh konsultasi dengan Pak Jo karena beliau memang sangat expert dan beliau adalah boleh dibilang ya satu role model lah kalau Anda mau tahu bagaimana jalani bisnis itu. Ya, jadi materi-materi beliau juga saya sudah ikutin. Saya lihat begitu dengar, nggak perlu sampai membayarnya sampai beratus-ratus juta. Nah, beliau ini bisa nolong kita ini. Ya, jadi silakan. Kalau tadi Pak Jo sudah memberikan nomornya, saya tadi juga kaget ternyata Pak Jo memang orangnya niat untuk membantu dan menolong, jadi makanya diberikan langsung nomornya gitu ya. Silakan sahabat-sahabat nanti Siap, boleh. dengan senang hati, Pak. Yang penting bisa bermanfaat. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Pak Jo. Semoga Sama-sama. Bapak bisa terus diberikan kesehatan, Amin. bahagia dan berkah yang melimpah ya Pak. Baik, sahabat-sahabat kebijaksanaan, demikianlah yang kita sudah ikuti malam hari ini. Anda mungkin bisa mendapatkan, mungkin punya insight baru atau bagaimana Anda mau mengembangkan kehidupan Anda. Karena ketika kita sekarang memang sebagai seorang manusia, tentunya terus kita ingin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan materi malam hari ini juga bisa membantu Anda untuk menjadi lebih baik dan create the value, kata Pak Jo. Ya, tadi create the value. Apa yang nilai hidup Anda dari diri Anda yang untuk bisa membuat Anda berkembang. Ya. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, minggu depan juga kita akan kedatangan pembicara yang luar biasa. Mungkin sahabat saya bisa men-share flyernya. Ya. Ini seorang profesor yang akan membicarakan ini. Profesor dari Asian Study ya. Beliau akan bicara pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Profesor Roy Darmawan. Nah, bulan ini kita memang bagus-bagus ini pembicaranya ya. Jadi jangan sampai nggak hadir. Kalau Anda mau belajar, ini semua kita berikan, bagikan untuk kepada Anda supaya Anda ikut bertumbuh di dalam kehidupan ini. Jadi silakan Anda hadir. Dan tentunya bagi Anda yang datang hari ini yang masih baru, Anda boleh follow ya, boleh follow kita punya channel ya, Gema Kebijaksanaan, Instagram dan kemudian YouTube ya. Anda kalau mau dengarkan juga yang sudah kita talk show dengan beberapa pembicara-pembicara, silakan Anda follow dan Anda bisa sebarkan untuk memberi manfaat kepada teman-teman yang lain. Dan di akhir bulan, minggu berikutnya lagi ya, Anda wajib hadir menurut saya. Karena ini pembicaranya orang Indonesia yang tinggal di Amerika, dan dia mendesain kota untuk tinggal di planet Mars. Nah, jadi teman-teman wajib itu. Karena itu kalau Anda mau tahu bagaimana tinggal di planet Mars, Anda harus hadir itu. Ya, jadi bukan minggu depannya, minggu berikutnya itu. Anda harus hadir dan Anda informasikan kepada saudara teman-teman supaya belajar dan tahu bagaimana kehidupan untuk di planet Mars itu. Ya, jadi beliau nanti minggu berikutnya akan hadir, ya, akan hadir untuk berbagi kepada Anda. Nah, juga sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, bagi Anda yang ingin juga menyamakan sinergi bersama kita, menyamakan energi bersama kita. Kalau Anda ingin berdonasi, karena kegiatan kami juga selain untuk memberikan menumbuhkan value ya dengan materi-materi pembicara yang kami hadirkan, kami juga memberikan dana kepada saudara-saudara kita ini yang kira-kira bisa membutuhkan. Jadi kalau Anda ingin menyatukan bersama kita bersama-sama dengan energi yang sama, Anda boleh sisihkan
berapapun yang Anda mau berikan untuk kita juga sama-sama menolong keluarga saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa juga membantu untuk kehidupan kita semuanya. Ya, nah demikian sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Kami berharap Anda terus bertumbuh dan tentunya setiap Senin Anda jangan kemana-mana. Ingatkan Anda hadir, ya, dan terus belajar. Dalam 1 jam Anda di-charge kembali, ya. Kami akan selalu hadirkan pembicara yang bisa menambah value buat Anda, ya, dan Anda sebarkan semua materi-materi yang ada untuk Anda bisa selain bertumbuh dan orang-orang yang Anda cintai juga ikut bertumbuh dalam kehidupan ini. Ya, demikian malam hari ini yang kita sudah saksikan bersama, dan saya berharap Anda terus maju dan bertumbuh di dalam kehidupan ini. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Sukses untuk kita semuanya. Pak Jo, terima kasih Pak Jo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat selalu.